Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hans Lenker dari Fakultas Teknik dengan Prodi Teknik Sipil dengan NIM 325-240023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang saya akan bahas atau saya ambil sebagai contoh untuk pembahasan kali ini adalah reaksi respirasi, reaksi yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita sendiri pun sebagai manusia mengalami reaksi tersebut. Nah, reaksi respirasi ini dikenal juga atau disebut sebagai reaksi pernafasan. Reaksi yang terjadi ketika kita melakukan pernafasan. Nah, reaksi ini terjadi pada setiap makhluk hidup, yaitu nggak cuma manusia aja. Jadi hewan dan tumbuhan pun mengalami reaksi ini. Nah, reaksi ini tuh bermanfaat untuk mendapatkan energi atau ATP. ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, pada reaksi respirasi tertulis dalam rumus kimia atau reaksi kimia sebagai berikut, yaitu C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, bagian sebelah kiri reaksi ini berfungsi sebagai atau disebut sebagai reaktan. Lalu yang bagian kanan sini disebut sebagai produk atau hasil dari reaktan tersebut setelah bereaksi. Nah, C6H12O6 ini kita sebut sebagai glukosa atau gula sederhana yang kita dapat melalui makanan yang kita konsumsi dan minuman yang kita minum. Lalu O2 ini kita sebut sebagai oksigen yang kita dapat ketika kita menghirup nafas. Kalau kita bernafas, kita menghirup oksigen. Lalu di sebelah kanan ada CO2, yaitu karbon dioksida yang terjadi atau yang keluar ketika kita menghela nafas. Lalu ada H2O yang berupa produk dari reaktan yaitu air. Air dapat berbentuk seperti air urin maupun air keringat. Nah, untuk penyetaraan reaksi ini yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Nah, jadi di sebelah kiri kita memiliki 6 atom C, lalu di kanan kita punya 6 atom C. Dan di kiri kita punya 12 atom H, di kanan juga kita punya 12 atom H. Di kiri kita punya 18 atom O, di kanan juga kita punya 18 atom O. Itu yang kita sebut sebagai reaksi yang setimbang atau setara. Nah, reaksi ini dapat dipercepat atau dengan kata lain dapat dipengaruhi kecepatannya. Kecepatannya dapat dipengaruhi oleh katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi, tapi tidak mempengaruhi reaksi tersebut dalam hal lain. Jadi hanya mempercepat reaksi tersebut saja. Nah, pada reaksi respirasi, katalis yang berfungsi sebagai contohnya tuh seperti enzim yang bekerja untuk mempercepat reaksi dalam pengubahan glukosa ini menjadi karbon dioksida dan air dengan bantuan oksigen dan juga dapat membentuk ATP atau energi yang kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, selain katalis, suhu dan pH pun berpengaruh dalam reaksi ini, dalam mempengaruhi kecepatan dari laju reaksi respirasi ini. Nah, untuk gambarnya atau dalam bentuk gambar, nah jadi nih di sini ada oksigen, di sini juga ada oksigen. Lalu ada food atau makanan. Nah, food atau makanan ini di dalamnya tuh terdapat glukosa. Jadi yang seperti sudah saya sebutkan tadi, dalam makanan itu ada glukosa. Nah, glukosa atau makanan dan oksigen dibentuk atau direaksikan di dalam sel. Di dalam sel, dalam rangkaian sebagai berikut, ada proses pengubahan glukosa jadi piruksik asid atau asam piruksit, terus menjadi NADH, lalu eh, produknya menjadi karbon dioksida dan juga air atau water. Nah, di sebelah kiri sini ada food dan juga oksigen sebagai reaktan dan juga di sini ada water dan juga karbon dioksida sebagai produk dari hasil reaksi tersebut. Nah, reaksi respirasi ini
membentuk karbon dioksida dan juga air yang seperti sudah saya sebutkan, dan juga energi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, di dalam reaksi ini terjadi perubahan kimia, yaitu dari C6H12O6 dan O2 berubah strukturnya menjadi CO2 dan H2O. Nah, jadi perubahan kimia yang terjadi adalah perubahan struktur dari si masing-masing reaktan menjadi masing-masing produk yang ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang reaksi kimia ini, reaksi respirasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan dalam penjelasan. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.